Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng masih bersama kami ya? Ya. Baik, Pak Sugeng, sebelum saya gali mengenai Satgasus Merah Putih atau keberadaan Satgasus Merah Putih di internal Polri, yang saya juga ingin tanyakan karena barusan kami mendapatkan informasi bahwa ada kesaksian baru dari Baradae bahwa ia dijanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah oleh Irjen Pol Verdi Sambo untuk katakanlah tutup mulut. Lagi-lagi yang saya ingin tanyakan, apakah praktek seperti ini memang sudah santer, sudah mengakar sedemikian kuat dalam internal Polri, terutama di kalangan para pejabat tingginya? Saya tidak bisa menyatakan praktek ini terjadi di kalangan tinggi ya. Tetapi kita batasi saja kepada Verdi Sambo, PSS ya, SS ya. Jadi bahkan saya mendengar bukan 1 miliar, 5 miliar. Wow. Ya, 5 miliar. Pertanyaannya ya, untuk menelisik sumber uang ini ya. Oke. Uangnya itu dari mana? Gajinya berapa? Itu Pak FS ya. Iya, 5 miliar satu orang yang dijanjikan ada sekitar 1, 2, 3? Kepada Baradae. Ya. Kalau yang lain itu berbeda. Karena Baradae ini yang mau pasang badan ya. Oke. Bukan hanya sekedar uang, tetapi juga di dalam rangka menghilangkan jejak dengan membuat cerita bohong atau cerita palsu, harus memuluskan cerita palsu itu didukung oleh Baradae. Selain uang, juga janji bahwa kasus ini akan lepas, ya, tidak dihukum dengan dasar hukum bela paksa. Maka dari awal-awal sudah dilansir tentang adanya tembak-menembak, tembak-menembak. Nah, jadi uang. Ini kan kalau Baradae ini pegawai negeri, ini kan artinya FS berusaha menyuap, ya, ada juga berusaha menyuap. Ini tindakan tercela ini ya. Pidana lagi. Jadi, iya ya. Jadi sedemikian rupa upaya untuk menghilangkan jejak kasus pembunuhan dan melempar tanggung jawab pidana kepada seorang bawahan, ya. Ini yang pernah dibahas awal-awal. Nah, ini apakah ini kebiasaan? Uangnya sumber dari mana? Dari praktek-praktek lancung yang diduga dalam praktek sebagai Kasatgasus. Ya. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Sugeng. Ranahnya Satgasus ini cukup menarik. Tadi kalau misal dikatakan mereka mengurusi atau Satgasus mengurusi narkotika, kemudian tadi TPPU, kemudian ITE, kasus-kasus yang katakanlah bisa melibatkan pihak-pihak yang punya uang banyak. Ya. Ini yang disebut sebagai tindak pidana kerah putih ya. Yang white collar crime. Dan korupsi itu tidak pidana kerah putih, yang white collar crime. Dan yang diatensi, kalau atensi kan berarti nilai kasusnya harus besar, melibatkan orang-orang yang penting ya, powerful. Profile, ya. Nah dari sana ada dugaan praktek lancung menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, ya, gitu. Nah ini terjadi. Saya tidak mau bicara tentang perwira tinggi yang lain. Tapi kita bicara, kita kerucutkan saja pada Verdi Sambo ya. Pada FS ya, FS karena kewenangan Satgasus ada pada dia. Satgas lain, Satgas Pangan itu kan katakan sekarang ada Satgas Pangan. Ini terkait dengan tindak pidana karena kelangkaan kemarin CPO aja, minyak goreng ya. Ya, sedangkan minyak goreng mereka harus operasi pasar di mana-mana. Walaupun ini juga harus mendapat perhatian. Ya, ada satu kasus PT Domus ini jangan sampai juga nih Satgas Pangan kemudian ini bisa miring nih ya. Ada yang dilaporkan oleh IPW PT Domus yang menyelundupkan CPO dengan dokumen palsu. Ditakutkan, dikhawatirkan bisa minggir, melakukan pidana lagi. Tapi kita harapkan tidak seperti itu. Tapi yang juga bikin saya penasaran Pak, Satgasus Merah Putih ini harusnya ada anggarannya dong dari negara ya, setiap tahunnya atau setiap bulan seperti itu. Iya, ada anggarannya karena di dalam surat perintah dikatakan bahwa
atas biaya surat perintah pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada biaya negara. Oleh karena itu, walaupun sudah dibubarkan, Irwasum, ya, Irwasum atau bahkan Irsus, Timsus ini melakukan penyelidikan ataupun meminta tugas-tugas Satgasus terkait dengan penggunaan anggaran negara. Berarti bisa ditelusuri dong, Pak Sugeng, harusnya bisa ditelusuri kan? Iya, harus sekalian ini ya. Bisa jadi bahan alat bukti ya. Diperiksa. Supaya ini menjadi, kalau pemeriksaan ini dilakukan, ini menjadi satu evaluasi langkah-langkah pembenahan Polri ke depan. Ya, seperti itu. Nah, berarti Satgasus yang harus ditelusuri juga tidak hanya dugaan tadi tindak pidana membantu obstruction of justice seperti itu sampai akhirnya dibubarkan, tetapi juga rekening atau bagaimana dana operasional yang digunakan selama ini harus ditelusuri. Karena ada dugaan rekening pribadi yang ketua Satgasus dan rekening yang terafiliasi. Jadi nominal lebih dari 5 miliar itu memang tidak normal ya untuk dikeluarkan oleh pejabat setinggi Verdi Sambo? Dari sisi gaji, tapi kalau 5 miliar itu dari informasi peredaran dana karena praktek lancung ya, yang menyalahi aturan itu ratusan miliar saya dengar. Oke. Ratusan miliar ya. Baik. Setor menyetor itu ratusan miliar. Sekuat itu posisi Satgas khusus ini, Satgasus Merah Putih selama ini? Itulah ya, kesetiaan dipelihara dengan dukungan supporting dana, kesetiaan ya, kesetiaan itu dan juga rekomendasi kenaikan pangkat, ya. Saya juga mendengar apabila mau ada kenaikan pangkat terus ada rekomendasi dari beliau Pak FS ya, karena kan beliau juga Kadif Propam memiliki catatan-catatan atau rekam jejak dari anggota polisi yang akan mendapatkan kenaikan pangkat. Oke. Jadi ya katakanlah jabatan yang diemban oleh Verdi Sambo sebelumnya baik untuk Kadif Propam maupun Kepala Satgasus Merah Putih ini bisa dibilang ya kalau kami strategis sekali. Dan banyak yang juga menyayangkan atau katakanlah mempertanyakan sebenarnya posisi atau status Verdi Sambo sampai bisa mendapatkan 2 jabatan paling strategis di internal kepolisian tersebut. Pak Sugeng. Proses yang panjang, karena beliau kan memang sudah melekat dari awal dengan Kapolri sebelumnya ya. Tapi kalau bicara kompetensi atau kapabilitas, mungkin kita bisa melihat dari rekam jejak sendiri, Pak Sugeng? Tentu kompetensi dan kapabilitasnya yang menilai adalah atasannya ya. Oke. Ketika dia mendapatkan posisi strategis, dapat dinyatakan dia berkompeten ya. Nah, dalam hal kompeten apa ini juga harus ditanya kepada atasannya ya. Baik. Ini lagi-lagi menyeret banyak nama, menyeret banyak sektor gitu untuk bisa menggali lebih dalam terkait dengan peran Verdi Sambo selama ini. Nah, yang saya juga ingin tanyakan, Pak Sugeng, terkait dengan apapun motif yang ada atau motif yang mendasari perbuatan pidana seperti ini. Ketika perbuatan pidana tersebut atau perbuatan yang sudah dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap korban Brigadir J ini dari kacamata IPW seperti apa? Apakah ada efek psikologis tertentu atau kondisi tertentu yang bisa mendasari tindakan seperti ini bisa dilakukan oleh seorang irjen polisi? Seharusnya tidak ya. Dia kan menggunakan istilah ya, kehormatan, martabat, menyerang kehormatan martabat keluarga kamu. Ini sesuatu yang menurut saya harusnya dalam kapasitas dia sebagai bintang 2 bisa dikelola ya, walaupun ada satu tekanan bisa dikelola tidak dengan membunuh ya, tidak dengan membunuh, tetapi ini terjadi ya. Artinya memang jabatan yang strategis, kewenangan yang besar, mungkin kebiasaan praktek lancung dalam menyalahgunakan kewenangan menimbulkan yang mungkin efek megalomania ya. Ya, megalomania mungkin ini ditanya kepada ahli forensik psikologi nih ya. Kemudian muncul kehendak untuk menyerang kehormatan ya.
mengganggu kehormatan keluarga, kata dia ya, kemudian diwujudkan dengan rencana membunuh. Nah ini menariknya, kemarin dilansir Barreskrim dengan mengutip pernyataan Ferdy Sambo bahwa untuk menjaga kehormatan keluarga kami yang dilukai ya, dia sudah motifnya adalah dia membunuh karena itu. Ya. Personal sekali. Itu kan berarti, personal sekali. Itu kan berarti kalau ya unsur pembunuhan berencana. Malah menjerat dia bahwa unsur pembunuhan berencana itu melekat. Ya. Kalau dia bilang misalnya kemarahan muncul seketika di Duren 3, ya, maka pasalnya hanya 338. Tapi karena kemarahan dan niat itu muncul, kehendak untuk melakukan delik itu muncul di Magelang, yang diwujudkan dengan melakukan pembunuhan 2 hari kemudian di Duren 3, ini malah terjerumus dengan alasan itu untuk ancaman hukuman mati. Maksimal hukuman mati seperti itu ya? Iya, justru agak aneh konstruksi berpikirnya ya. Soal motif ya, soal motif ini ya, kita ya sudah ikuti saja lah motif seperti itu sementara ya. Yang nantinya juga akan terbuka di persidangan katanya, karena belum bisa dibuka saat ini. Karena ada alat-alat bukti lain ya. Nah, mungkin Pak Sugeng bisa katakanlah menjabarkan sedikit terkait dengan citra atau presiden yang didapat oleh masyarakat saat ini akan bagaimana kepolisian, wajah kepolisian. Karena dari satuan sendiri atau ada beberapa orang dalam internal kepolisian sendiri yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa kasus dari Ferdy Sambo ini merupakan aib. Apakah memang sejauh itu, Pak Sugeng, dari kacamata Anda? Benar, memang ini aib ya. Aib dilakukan oleh oknum ya, berapa puluh orang ini ya. Sementara institusi ingin memulihkan ya dengan dibentuknya tim sus, kemudian irsus, kemudian tindakan-tindakan tegas Pak Kapolri ya, dengan mencopot, melakukan pemeriksaan ya, kemudian akan memeriksa kode etik. Ini jadi pertarungan dua kekuatan ya, kekuatan yang merusak Polri yang berjalan lama dengan kemudian keinginan Pak Kapolri melalui tim sus memulihkan. Nah ini masyarakat sedang melihat ya, sekarang sudah mulai terang tindak pidananya. Semoga kita melihat bahwa tim sus sesuai janjinya akan bekerja akuntabel, transparan, dan profesional, tidak ada yang ditutup-tutupi, segera terwujud. Semua ya, setiap kalangan melihat. Gimana Pak? Ini otopsi kita jadi lupa. Iya, salah satu yang janggal. Jangan terlalu lama ya, otopsi jangan terlalu lama, walaupun itu sebagai salah satu alat bukti pembuktian tersebut ya. Jadi setiap kalangan melihat seperti apa ya pertaruhan yang dilakukan oleh internal dan juga kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan untuk mengusut kasus ini. Seperti itu ya Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sugeng karena durasinya sudah habis. Kita harus sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Sugeng di MNC News sore hari ini. Salam sehat selalu Pak. Sampai jumpa. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Keluarga Brigadir Yosua tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tak senonoh kepada istri atasannya. Namun isu hubungan romansa menguat ketika Menko Polhukam menyebut motifnya hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Inilah teriakan histeris Ibunda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Joshua difitnah. Pada awal pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Joshua, kepolisian menyebutkan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan pelecehan seksual kepada istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak
dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Tak terima, pihak keluarga pun menuntut kasus ini diusut tuntas. Kejanggalan dirasakan keluarga Brigadir Joshua mulai dari larangan membuka peti jenazah Brigadir Joshua hingga banyak luka seperti bekas penyiksaan. Tentunya luka yang ada di dalam tubuh korban itu ada luka tembak. Nah, hal ini membuat kami janggal karena ada luka lain terlepas daripada luka tembak tersebut. Ya, kemudian ada bukti atau fakta-fakta lain yang kami temukan seperti komunikasi terakhir almarhum, terus kemudian kapan terakhir almarhum berkomunikasi dengan keluarga. Seiring berjalannya proses penyidikan, Verdi Sambo pun dijadikan tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun publik masih bertanya-tanya, apa motif Sambo menghabisi nyawa ajudannya tersebut? Kepolisian melalui Bareskrim Polri menyebutkan motif masih dalam penyidikan lebih lanjut, karena masih ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Namun demikian, motif pelecehan kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Terlepas dari itu semua, apa motifnya? Proses penyidikan kasus pelan tapi pasti sudah mulai terungkap. Dan masyarakat menantikan putusan terhadap para pelaku. Ya pemirsa, Barada Richard Eliezer lagi-lagi berganti kuasa hukum setelah sebelumnya Andreas Silitonga, kemudian Deoli Payumara yang baru saja hari ini dikabarkan dicabut kuasanya. Kursi kuasa hukum saat ini dijabat oleh Roni Talapesi. Setelah kuasa hukum Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri, kini Baradae mencabut kuasa Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin sebagai pengacaranya. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian mengatakan Richard Eliezer mencabut kuasa hukum Deolipa dan timnya pada hari Jumat. Sempat beredar surat pencabutan ditandatangani di atas materai pada hari Rabu 10 Agustus 2022. Sementara saat dihubungi, Deolipa mengatakan akan membeberkan alasan di balik pencabutan kuasa hukum tersebut pada hari Sabtu 13 Agustus 2022. Isu yang beredar, tim kuasa hukum mendapuk harga pendampingan sebesar 15 triliun rupiah. Saat ini kuasa hukum Baradae berganti menjadi Roni Talapesi. Roni dikenal pernah mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam proses hukum yang membelitnya. Ya pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di MNC News Now.